Bagaimana sih Dirmi Beauty melihat perkembangan industri kecantikan begitu ya saat ini di Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir? Oke, untuk kami sih industri tren kecantikan Indonesia ini sangat berkembang dengan Ya. pesat ya. Dan tentunya kita juga melihat adanya rising beauty trend yang dinamakan hybrid beauty where makeup meets skincare. Maka itu seluruh produk dekoratif Dirmi Beauty ini mengandung banyak skincare benefits juga to make sure that all of our products are staying on trend. Nah, ini nih yang Yes. jadi pilihan-pilihan perempuan Indonesia ya Mbak Nikita, karena Betul. di satu sisi aduh pengen banget pakai make up tapi nggak mau kulit rusak gitu ya. Jadi sekarang udah ada penggabungan ya antara make up Betul. dan juga skincare. Yes, betul sekali. Keren banget, ini menarik sekali. Nah, kalau dilihat nih Mbak Nikita, faktor utamanya tuh sebetulnya apa sih yang mendorong pertumbuhan pasar kecantikan di Indonesia? Apakah tren kecantikan yang paling mendominasi pasar Indonesia saat ini tuh apa sih? Oke, kalau untuk faktor terbesarnya Ya. untuk Dirmi Beauty sendiri itu adalah the rise of digital media. The rise of Tentunya. digital media. Tentunya, terutama di social media dan juga dari e-commerce platform, gitu. Karena dua media ini tuh mereka merubah the way our consumers Yeah. finding and discovering new product information. Di mana informasi ini mereka bisa dapatkan lebih cepat, maka itu kita juga banyak bekerja sama dengan local beauty influencers, local beauty experts gitu, yang dimana mereka membantu untuk membuat konten-konten yang sangat engaging dan juga educational, highlighting our product benefits dan juga innovation, dengan harapan konten mereka ini bisa memberikan inspirasi baru kepada para consumer kami untuk mencoba dan membeli produk kami. Lalu yang kedua, dengan adanya social media pun sebenarnya our market has grown secara lebih luas geographically. Maka itu melalui e-commerce platform ini tuh membuat produk kami jauh lebih mudah untuk dijangkau oleh para customer kami yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu, dan trennya pun yang kita lihat sekarang selain habis makeup juga ada dari clean makeup. Yes. Ini tantangan terbesarnya kan pasti setiap industri dan juga tidak terkecuali pasti industri kecantikan ya Mbak Nikita. Betul. Pasti ada aja yang namanya tantangan. Nah, ini tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan nih dalam pertumbuhan bisnisnya itu apa sih Mbak Nikita? Oke, nah karena dikarenakan tren beauty itu di Indonesia tuh sangat evolving dengan cepat gitu ya, sangat berubah dengan cepat gitu. Maka itu kita juga as a brand and as a team gitu ya, kita membutuhkan speed juga nih supaya kita bisa keep up gitu. Maka itu sebenarnya untuk fokus dan investment kami itu berikan lebih kepada tim research and development tim kami supaya mereka bisa cepat beradaptasi dan juga stay up to date. Dan juga at the same time itu kita banyak melakukan digital marketing activation untuk menjaga long term relationship with our consumers. Oke. Ya. Nah tadi Mbak Nikita udah cerita-cerita nih soal perkembangan Dirmi Beauty ini juga disupport dengan adanya e-commerce, begitu ya, dengan penjualan online ini jadi lebih masif. Nah kalau secara offline-nya seperti apa sih Mbak? Apakah angkanya juga naik atau seperti apa? Untuk offline kita dari tahun lalu ke tahun ini dia mulai mengimbangi dengan penjualan online kita. Oke. Ya, Wah ini karena berarti ada switch ada ini ya? switchingnya. Jadi untuk Dirmi Beauty itu dari tahun lalu kita melihat switching ke offline market nih sangat besar sekali. Oke. Gitu, malah sekarang kita bisa dibilang mereka sangat seimbang. Yang tadinya mungkin kita mulai di 70 sampai 30, sekarang kita mungkin udah sangat-sangat seimbang gitu. Jadi untuk offline-nya sendiri pun kita sebenarnya sekarang itu memang sih kita lebih banyak berpartisipasi di lokal event, juga bekerja sama dengan toko-toko lokal kosmetik lainnya, dengan tujuan ini bisa memberikan hands-on direct experience bersama dengan consumer kami. Dan itu nggak hanya di satu kota, tapi kita adakan mulai seperti roadshow ya di seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Nah ini strategi kedepannya nih Mbak Nikita untuk memperluas begitu ya pangsa pasar dan juga bagaimana Dirmi Beauty ini melihat peluang pertumbuhan di masa mendatang, karena kan kalau kita dengar-dengar ini agak ngeri ya Mbak Nikita di tahun 2025 nih ada ekonomi global yang seperti ini seperti itu gitu. Nah bagaimana strateginya supaya tetap bisa bertahan? Oke, jadi ini salah satu strategi yang sebenarnya kita sudah lakukan sampai saat ini, dan bahkan strategi ini tuh sudah menjadi bagian dari brand identitas Dirmi Beauty. Yeah. Yaitu kita banyak melakukan project collaboration. Betul, yang dimana kita melakukan suatu produk kolaborasi bersama dengan cross kategori brand. Sebenarnya. Nah, ini tuh sebenarnya uniknya adalah dia tidak hanya fokus kepada produk inovasi dan benefit, tapi dia memberikan yang kita katakan itu adalah unique buying experience. Gitu, karena kolaborasi yang Dirmi lakukan itu bisa dibilang most of the time is out of the box, yang dimana itu menimbulkan rasa penasaran di antara para consumer kami, yang akhirnya mereka tuh dimulai pengalamannya dari yang
rasa penasarannya itu akhirnya mereka ke-trigger untuk mencoba dan membeli produk ini. Lalu ada rasa excitement yang nggak sabar untuk menunggu paket itu datang. Dan ketika mereka membuka paketnya itu dan mereka pegang barangnya, mereka itu seperti mendapatkan inspirasi baru untuk berkreasi dan juga berekspresi sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Oke, nah